Punya Lovers, kita akan berbicara berkaitan dengan wallet desentralisasi yaitu MetaMask. Jadi MetaMask ini adalah wallet di mana kita bisa menyimpan semua jenis kripto, apakah itu koin, apa itu token, pada akun yang sama. Jadi satu brankas gitu istilahnya. Nah, untuk membuat akunnya sendiri, ya, MetaMask ini itu cukup mudah, bisa dicari di Play Store, kemudian di search saja kata kuncinya MetaMask. Kemudian inti dari pembuatan akun MetaMask adalah mengambil kunci atau istilahnya adalah prasa sandi ataupun passphrase. Nah, di mana itu menjadi ruh ya, ruh dari aset yang ada. Sehingga ini benar-benar harus diamankan. Ketika kita membuat akun MetaMask, maka kita bisa fotokan, kemudian simpan di Google Drive atau di mana tempat yang aman secara online. Kemudian bisa kita tuliskan di kertas ataupun di fasilitas ya, kertas yang mungkin dia lebih tulisan lebih kuat lagi, misalnya seperti plat besi yang kita tulis di sana ketika memang asetnya begitu besar ya, supaya aman ya. Kalau misalnya kertas kan dia bisa terbakar ataupun kena air itu bisa hancur. Makanya itu bisa dituliskan di tempatnya mungkin lebih permanen, lebih kuat. Kemudian kita berbicara MetaMask adalah berbicara tentang keamanan akun. Nah, di mana 100% dari keamanan akun itu tanggung jawab dari owner-nya, dari owner ataupun pemilik dari akun tersebut. 100% dikendalikan oleh pemilik. Nah, oleh karena itu ada 3 keamanan di dalam MetaMask. Yang pertama adalah password. Ketika kita buat akun MetaMask, kita kan sudah dianjurkan untuk kan membuat password, di mana password itu adalah sebagai unlock ya. Ketika kita membuka akun, kita menggunakan password atau misalnya penggantinya itu pakai sidik jari. Pakai sidik jari sebagai ganti password ya, itu sama lah. Nah, tapi ini juga harus hati-hati bagi penyu lovers yang itu mudah passwordnya, jangan sampai handphonenya itu di tangan orang lain atau yang memang jahil yang bisa dia mengambil aset kita. Jadi juga harus diamankan. Nah, kan tetapi kehilangan password itu tidak masalah, tidak akan kehilangan aset yang ada di MetaMask. Jadi tidak masalah. Misalnya kita kehilangan ya password, kita lupa ini nggak bisa masuk di akun MetaMask, kita uninstall saja, kemudian kita install ulang, kita masuk ya menggunakan prasa sandi atau passphrase yang sudah ada, kita masukkan, kemudian kita buat password baru. Nah, itu aman, aset akan kembali ke kita. Kemudian yang kedua adalah prasa sandi atau passphrase. Nah, ini sangat penting. Nah, inilah kita bicarakan pada inti dari pembuatan akun MetaMask, di mana ketika penyu lovers kehilangan prasa sandi atau MetaMask sudah selesai. Aset sudah dianggap hilang. Tidak ada solusi apapun di sana. Makanya harus betul-betul diamankan prasa sandi. Kemudian yang kedua adalah kunci pribadi atau private key. Fungsinya juga sama seperti prasa sandi. Nah, kan tetapi ini jarang ya digunakan setiap orang ya. Tapi walaupun biasa itu digunakan untuk import ya, import dari akun yang ada. Misalnya contoh ya, ini kan seperti kalau kita ibaratkan ini seperti sebuah rumah, rumah. Kemudian rumah ini kan dia berpagar. Nah, pagarnya ini adalah password. Password. Jadi ketika dibuka dia sudah bisa masuk ke dalam rumah itu kan. Di dalam sekitaran rumah. Dia berada di dalam rumahnya. Nah, akan tetapi kita bisa analogikan untuk pintu rumah ini merupakan prasa sandi. Jadi untuk bisa masuk ke dalam, maka
diperlukan perasa sandi. Nah, setiap default kita membuat akun MetaMask, maka kita mendapatkan satu perasa sandi, kemudian satu private key. Nah, private key ini bisa kita anggap sebagai kamar, ya, kamar. Jadi satu perasa sandi plus dapat satu kamar atau private key atau kunci pribadi. Maka ketika kita ingin simpan aset di kamar yang berbeda, maka kita tinggal ya buat saja, buat akun baru, kita mendapatkan kunci pribadi baru. Kita tidak mendapatkan perasa sandi. Perasa sandi di akun MetaMask itu satu. Nah, ketika kita buat kamar-kamar baru, yang itu nantinya akan membedakan dari wallet atau alamat dompet yang ada di akun kita, maka kita akan mendapatkan perasa sandi. Walaupun tidak semua mekanisme seperti itu, karena kita berbicara MetaMask kan seperti itu. Ketika kita berbicara di aplikasi yang lain, misalnya Trust Wallet, ketika kita buat akun baru, yang kita dapatkan adalah perasa sandi langsung atau passphrase. Jadi kedua ini hampir sama, kita anggap sama fungsinya. Nah, akan tetapi yang paling fokus adalah di perasa sandi. Ataupun tidak masalah ketika kita juga simpan dari private key. Jadi misalnya contoh ya, contoh kita di MetaMask kita bahas, kita kehilangan perasa sandi, tapi kita punya private key. Tidak masalah, kita buat akun baru MetaMask, kita dapat perasa sandi baru, kemudian kita import private key-nya atau kunci pribadi dan aset kita yang ada di dalam di sana. Kalau misalnya kita kehilangan kunci pribadi, nggak ada masalah. Kita install baru MetaMask, kita bisa langsung masukkan ya pemulihannya menggunakan perasa sandi yang lama. Jadi intinya keamanan itu ketiga bagian ini cukup penting yang harus kita amankan, terutama di perasa sandi atau passphrase ya, sebagai kunci di mana kita bisa masuk ke semua brankas yang ada di MetaMask. Semua kripto apapun bisa disimpan di MetaMask dan itu menjadi solusi penyimpanan yang terbaik ya ketika kita berbicara berkaitan dengan kripto. Bahkan Oscar Darmawan sendiri sebagai CEO Indodax dia menyatakan jika simpan aset kripto dalam waktu yang panjang sebagai simpanan ya, tujuan sebagai simpanan, maka kita harus simpan di wallet desentralisasi, salah satunya adalah MetaMask. Tapi ketika kita ingin berdagang, kita ingin trading, maka kita bisa wallet sementaranya itu berada di centralized exchange seperti Indodax, seperti toko kripto, sebagai Binance. Nah, itu bisa simpanan aset sementara di sana karena private key ketika kita membuat akun di centralized exchange itu perusahaan yang pegang. Seperti Indodax, kita buat akun, ya kita punya wallet, private key mereka yang pegang. Bahkan makanya ada exchanger global misalnya, yang memperdagangkan kripto, akan tetapi tiba-tiba ketika kita melakukan withdraw, melakukan penarikan, ternyata stop. Kenapa? Karena private key mereka pegang. Mereka simpan. Jadi suatu saat ketika mungkin mereka sudah mulai collapse, mulai bangkrut, mereka stop aja nih WD. Tapi deposit oke silakan, tapi WD-nya di stop. Kenapa? Itu juga yang kita wanti-wanti, yang kita khawatirkan ketika kita tidak benar-benar simpan pada dompet yang tepat. Nah, inilah menjadi bahasan pada hari ini. Keamanan dari aset kita itu adalah yang paling utama, sehingga untuk berbicara kripto, maka kita fokus untuk penyimpanan di wallet desentralisasi yang pada kesempatan ini kita rekomendasikan yaitu MetaMask. Salam Penyuluh Lovers.